Pemirsa, saya sekarang berada di tempat salah seorang pembibit buah-buahan dan beberapa tanaman rimba, serta ada beberapa juga tanaman hias di Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Saya saat sekarang ini berada tepat di area pembibitan Bapak Budi Santoso. Ya, Bapak Budi Santoso ini memang terkenal dari hasil produksi pembibitannya sampai menjangkau daerah luar Pulau Jawa ya, sampai ke Aceh, sampai ke Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Itu banyak disuplai dari tempat ini. Nanti kita lihat sejauh mana proses produksi pembibitan dari puluhan jenis tanaman buah yang ada di area pembibitan ini. Nampaknya di sini yang menjadi primadona adalah jenis ini, jambu air. Bahkan variannya sampai mencapai 27 jenis. Jenisnya apa saja kami pun tidak hafal. Nanti akan kami tanyakan langsung kepada yang bersangkutan apa yang menyebabkan tanaman bibit dari jambu air yang ada seperti ada di belakang saya ini mempunyai spesifikasi seperti apa. Nanti kita akan tanyakan, kita kupas tuntas proses pembibitan Bapak Budi Santoso ini. Ini yang istimewa adalah ya, proses produksinya tidak melalui tahapan okulasi, tetapi ini langsung dicangkok. Katanya ketika dicangkok itu mempunyai keistimewaan, ya, selain cepat tidak akan mengubah rasa atau mempertahankan keaslian dari tanaman buah tersebut, dan tanaman yang dicangkok juga akan cepat untuk bisa tumbuh. Ikuti terus liputan dari Nganjuk TV. Mari. Ya, ini adalah produk dari Pak Budi Santoso. Di area yang sangat luas ini dipenuhi dengan berbagai tanaman, baik tanaman buah maupun tanaman rimba. Tapi ya di sini yang dominan adalah tanaman buah. Seperti ini, nampak segar sekali. Ini adalah alpukat. Ini juga alpukat. Kita lihat, ini di belakangnya ada kelengkeng. Ini ada kelengkeng. Kemudian coba di sana juga ada tanaman ini sukun. Yang ada di itu sukun. Juga diproduksi oleh Pak Budi Santoso. Yang di sebelah sana kita lihat ada tanaman durian, ya, ini bibit durian. Ini nampaknya juga menjadi primadona juga durian ini. Ini dikenal oleh masyarakat Nganjuk sebagai durian unggulan katanya. Ini saya akan melihat dari dekat. Ini jenis jambu juga, tapi di sini bukan jambu air. Kalau yang tadi adalah jambu air, ini adalah jambu biji. Nah, ini nampaknya juga siap tanam. Ini pun juga hasil dari cangkok. Ya, ini pun juga hasil dari cangkok. Karena ini juga nampak di sini sudah bunga ya, bakal buahnya. Bahkan di situ sudah nampak bakal buahnya sangat besar sekali. Nah, ini ya, ini besar, sudah siap untuk ditanam. Coba kita akan melihat yang sebelah sana. Di sana banyak hamparan dari bibit-bibit tanaman kelengkeng. Tanaman kelengkeng nampaknya juga menjadi primadona di tempat ini. Nah, ini adalah proses cangkok. Cangkoknya seperti ini. Ya, ini cangkoknya seperti ini. Ini dari segini saja sudah bisa dicangkok. Kemudian ini diletakkan di dalam polybag, ya, di dalam polybag. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah yang menjadi kehebatan, kelebihan dari produksi pembibitan Pak Budi Santoso. Kita lihat lagi di sana juga masih ada banyak hamparan bibit kelengkeng ya di sini. Nah, di sini ada ringin. Nah, ini anehnya, Pak Budi
juga selain memproduksi apa itu buah-buahan, juga membuat pembibitan untuk tanaman rimba ya. Ini ringin ini nampaknya untuk ya, ringin ini nampaknya untuk ditanam di sumber-sumber mata air yang di Nganjuk itu sangat membutuhkan untuk menyerap sumber mata air. Guys, nah ini saya melihat ada buah kelengkeng ini. Ada yang masih hijau, ada yang merah. Coba saya lihat satu atau dua. Nah, ini aduh, ini kelengkengnya. Coba saya dekatkan. Ini kelengkeng yang dikenal sangat enak kalau dirasakan ya, kelengkeng merah. Saya juga akan melihat di sebelah sana ada pembibitan apa lagi. Memang di sini kalau berjalan mengelilingi area pembibitan ini butuh waktu yang lama juga ya, karena memang daerahnya sangat luas. Nah, di sini ini nampak tanaman tadi kelengkeng juga. Ini rambutan. Kalau di sini rambutan. Ini banyak rambutan yang ada di sini. Ini rambutan. Sedangkan di sini durian. Nah, ini durian. Durian ini juga dia memperhatikan tentang kualitas durian itu yang menjadi produk khas dari durian yang ada di Nganjuk. Coba saya akan melihat di sana jenis apa lagi yang masih ada. Ya, di sini ini juga ada beberapa tanaman. Kalau di sini apokat. Ya, ini apokat. Ya, ini apokat ya. Nah, kita lihat apokatnya. Ini apokat ini yang siap untuk dipesan ya sampai keluar Jawa. Coba saya akan ke sana. Di sana ada nangka. Pak Budi juga memproduksi nangka yang ada di area pembibitannya. Ya, ini sawo. Nah, ini sawo. Nah, kelihatan ya. Ini sawo. Ini juwet. Jadi ada puluhan varian. Ya, ini nangka. Yang di sana ada belimbing. Nah, ini ada belimbing. Nah, ini belimbing buah. Ini ada belimbing buah yang sangat manis sekali rasanya. Sangat manis sekali. Jadi kalau masyarakat Nganjuk atau pecinta lingkungan ingin menanam buah-buahan ya, bisa datang ke tempat ini atau lewat media sosial. Nanti saya akan mencoba untuk mengadakan perbincangan dengan Pak Budi Santoso. Bagaimana kau bisa mempertahankan, bagaimana kau bisa memproduksi bibit-bibit yang segini banyak dan kualitasnya bagus-bagus. Sedang apa Pak Budi? Sedang membersihkan cangkok-cangkok persiapan untuk dibungkus. Ini area pembibitan Pak Budi ya? Betul. Pak Budi, tolong bisa diceritakan Pak sejarahnya Pak Budi bisa memproduksi memproduksi pembibitan ini seperti apa Pak? Agak kesana sedikit Pak, coba Pak. Ya, namanya orang berusaha ya, Mas ya. Ya. Walaupun awalnya kepepet, saya itu orang yang nggak pernah mencari pekerjaan. Betul ya. Jadi, itu ya? Ya, nggak pernah mencari pekerjaan, tapi belajar untuk mandiri, menekuni apa yang diberikan oleh kakek saya, leluhur saya untuk tetap eksis di pertanian. Berarti dulu leluhurnya Pak Budi Iya, juga. betul, leluhur saya juga sih. Juga gitu ya. Juga memproduksi pembibitan ini. Pak Budi, kalau boleh tahu Pak Budi, di sini ada berapa jenis bibit Pak yang ada di area Pak Budi? Kalau jenis bibit buah-buahan saya ada 6 yang sudah punya pohon induk sendiri.
6 punya pohon hidup sendiri. Apa saja Pak itu? 1 jambu kristal. Jambu kristal. Iya. 2 kelengkeng. Kelengkeng itu ada 6 varian, 6 jenis. Terus jambu air. Jambu air yang indukannya sudah besar ada 6. Kalau varietas yang saya miliki baru 27 varietas. Yang jambu air tadi? Jambu air. Wah, iya. 27 Pak ya? 27. Itu masih kurang Pak ya? Masih Pak. Masih kurang. Kebetulan lagi gila-gilanya ini saya iya. untuk koleksi jambu air. Iya. Tadi saya juga melihat ada apokat, ada kenangka, ada nangka Pak ya? Iya. Kemudian ada banyak Pak tadi saya melihat Pak. Betul. Itu juga termasuk koleksi yang dikembangkan di Iya, sini Pak ya? apokat itu yang saya miliki apokat varietas Hawaii. Iya. Kalau nangkanya itu nangka madu. Nangka madu? Iya, nangka itu madu. kelebihannya Pak? Kelebihannya nangka madu itu camplungannya Nyamplungnya merah merah dan keras, renyah dan tahan lama. Betul ya? Jadi nggak melenyek sama sekali, nggak, tetap keras. Pak, katanya loh saya lihat dari media sosial Pak, terus Iya. terang aja dari produksi bibitan Pak Budi itu yang paling diprimadonakan itu Iya. adalah jambu air Pak. Jambu air. Tapi Ya. saya tadi belum banyak melihat jambu airnya seperti itu apa? Bagaimana maksudnya? Jambu air itu dulu sejarahnya. Nah, Awalnya saya itu kan penangkar bibit kayu-kayuan dengan situasi dan kondisi yang makanya tadi saya lihat Pak, juga ada tanaman rimba Pak. Betul. Hebat, ya. Pak. Akhirnya berpindah mindset saya lebih prospek untuk tanaman buah-buahan. Dengan strategi pengembangan saya, ya nyuwun sewu saja, saya itu orangnya sangat idealis terhadap sebuah tanaman, terutama dalam pemuliaan tanaman. Betul. Sehingga saya bisa menjamin kemurnian dan keaslian tanaman saya sesuai dengan induknya. Itu sekarang mayoritas saya cangkok dan stek pucuk. Pakai cangkok dan stek pucuk. Stek pucuk. Keistimewaannya apa Pak? Menjamin kemurnian dan keaslian sesuai dengan induknya. Kalau dibandingkan dengan yang okulasi? Kalau okulasi ini namanya ibaratnya kita itu masak dengan bahan yang berbeda, koki sama akan memberikan rasa yang beda pula. Gitu ya. Terus masa berbuahnya bagaimana kalau cangkok? Masa berbuah kalau cangkok itu dalam hitungan bulan sudah buah, Pak. Hitungan bulan. Jadi kalau mau orang beli di sini Pak ya, Nah. orang beli sini dibawa pulang sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Asalkan sudah ada buahnya. Nah, Gitu. seperti contohnya ini. Oke. Ini kan saya tinggal bungkus, Pak ya. Oke. Sementara di sini sudah ada pentilnya. Ketika ini saya bungkus, setelah tumbuh, akarnya saya potong, saya masukkan ke polybag, ya. Oke. Maka dia sudah menggendong pentil ini. Iya. Yang ini Pak ya? Iya. Sehingga dalam hitungan hari bahkan ini sudah tetap berbuah, dalam hitungan bulan sudah bisa dinikmati. Ini yang namanya jambu kristal. Ini jambu kristal. Jambu kristal itu gimana Pak? Jambu kristal itu bijinya sedikit sekali, bahkan kadang-kadang nggak ada bijinya. Itu ya. Rasanya crispy banget, makanya dinamakan jambu kristal. Pak, terus ini model pemasarannya seperti apa? Terus terang saya melihat dari media sosial Pak. Iya. Ini bagaimana kalau mau ada orang pesan Kalau dalam jumlah banyak itu? jumlah banyak pun kami melayani, tapi pakai model inden kalau jumlah besar. Oh, inden dulu, Iya. pesan dulu. Iya. Ah. Tapi kalau yang bersifat reguler ya, siapapun ambil, monggo. Lewat FB pun saya biasa melayani. Cuman maaf, saya tidak pernah melayani COD. Gitu ya? Iya, nggak mau saya COD. Apa Pak? Hah? Gimana ya, namanya tanaman kalau COD, mendingan saya menjamin kalau bibit rusak saya ganti. Jadi ada jaminan seperti Jaminan. itu. Seperti Ini pemirsa, kemarin ya. kalau mau memesan ke Pak Budi Santoso, ya dijamin sampai tumbuh dewasa. Kalau mati diganti. Itu Pak ya? Betul, yes. Luar biasa. Jarang. Saya kemarin, ini pengalaman saya ke Batam. Ke Batam Pak? Iya, Hmm. ke Batam waktu itu memang ekspedisinya karena menjelang Lebaran, sehingga sampai di sana itu 1,5 bulan. Iya. Akhirnya bibit mati total. Tanpa saya beritahu orangnya, langsung saya kirim lagi dari sini. Tapi alhamdulillah begitu bibit sampai sana, saya total diganti duitnya. Pak, andai kan tidak diganti duitnya, Nggak apa-apa. nggak rugi Pak? Enggak, saya nggak pernah berpikir rugi, Pak. Saya juga dengar Pak Budi ini juga penggila ya.
penggila penyelamatan sumber mata air, Pak. Betul, iya, Pak? iya. Karena saya tadi juga melihat tanaman-tanaman rimba, Pak. Iya. Apakah rencana juga untuk itu, Pak? Sebagian Pak, memang saya namanya apa ya, alam kita tuh sudah rusak luar biasa. Gitu, Pak. Kalau kita nggak ada kepedulian, Betul, kalau nggak ada kepedulian susah, Pak. panas, Pak. Iya, sekecil apapun kalau kita sudah peduli, ya insya Allah tetap akan diberikan imbalan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya yakini betul, Pak. Ngomong-ngomong, Pak Budi punya komunitas di dalam lingkungan penyelamatan lingkungan. Saya ini kan baru gabung, Mas. Kalau Iya. dulunya memang saya dulu aktivis di lingkungan hidup. Nah, Iya. sekarang ini di mana, Pak? Sekarang ini di Kota Sejuk, Pak. Oh, Kota Sejuk. Kota Ya, Sejuk. terkenal, Pak. Komunitas pecinta sejarah Nganjuk. Iya. Tapi juga peduli terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Luar biasa. Pak Budi, untuk sementara terima kasih. Nanti kalau saya butuh informasi lagi, saya akan banyak bertanya, Pak. Siap. Jangan siap. kapok, Pak. Oh, Terima tidak. kasih. Iya. Sukses Sama-sama. selalu Ya, amin, usahanya. amin. Barakallah. Mudah-mudahan Iya. ini pemirsa ya, mudah-mudahan usaha dari Pak Budi Santoso yang ada di desa mana, Pak? Dusun Putuk, Desa Kampung Baru, Dusun Kecamatan Putuk, Tanjung Anom. Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Siap untuk order dalam jumlah banyak, mati diganti. Betul? Ya, Pak? siap. Oke. Salam Terima kasih. lingkungan. Ini teknik terbaru saya. Ya. Jadi sudah melangkah ke lebih efektif, lebih efisien. Dengan batang segini cukup stek batang tanpa cangkok. Ini sudah kira 1,5 bulan, paling 2 minggu lagi siap berjemur, siap mandi sinar matahari. Jadi tidak pakai cangkok ini. Kalau yang ini yang cangkok, kebetulan ini varian baru 4 hari nyampe. Seperti yang saya aturkan, Mas. Kalau perawatannya bagus, datang sudah hamil muda ini. Bahasa orang-orang Jambu katanya hamil muda kalau sudah bawa bunga ini. Langsung berbuah, begitu ditanam tinggal nunggu buahnya masak. Ini cangkok, Pak? Cangkok. Ini kebetulan kiriman dari teman kita di Pati, Pak. Saya belum punya varian ini, alhamdulillah dikasih souvenir. Nama variannya apa? Ini Red Taiwan. Red Taiwan. Iya. Ya. Nah, ini perbanyakan yang memang saya kembangkan. Kalau ini kaget coklat. Orang katanya, waduh jambunya terkejut. Asli namanya kaget. Varian ini endemik dari Tulungagung, Pak. Kalau yang ini hasil cangkok yang sudah saya jemur, sudah mandi sinar matahari. Tinggal nunggu proses untuk penjemuran lebih lanjut, siap untuk diorder. Ya, satu hal kalau yang saya kembangkan seperti saya utarakan tadi, dengan step pucuk, Pak, ini. Jadi tanpa saya cangkok, ini ranting saya potong, saya tancapkan di media, alhamdulillah bisa tumbuh dengan subur. Hasilnya, buahnya sangat-sangat mendekati induknya. Jadi bedanya hanya 0, berapa dengan cangkok. Hampir 100%. Hampir 100%, Pak. Tapi yang lain biasanya mengalami perubahan. Iya, kalau okulasi sama grafting, ya itu tadi karena makanan yang diserap ke atas itu bahannya beda, sehingga sedikit banyak pasti berdampak pada hasilnya. Yang penting niat dengan baik, tekun, telaten, itu kuncinya. Yang aroma durian, hasil cangkok, belum ada 1 meter, sekitar 75 cm sudah hidung bunga. Sudah pentil ini.
Umur berapa, Pak? Ini umur 6 bulan. Ini ditanam langsung berbuah ini. Langsung ini 1 bulan bisa dinikmati buahnya. Buka. Oke. Kalau ini varian Diamond Jenderal. Apa, Pak, itu? Varian jenisnya, jenis kelengkengnya. Ada berapa jenis, Pak, tadi, Pak? Kalau kelengkeng di sini saya ada 7. Itu belum tua, Pak, ya? Sudah, tapi belum tahu tapi sudah bisa diicip. Ini biar diicip teman-teman ini. Jadi teknik memanen kelengkeng ini harus dipatahkan dengan harapan atau tujuan di sini tumbuh tunas baru dan di situ akan membawa bunga lagi. Penjelasan, Amerika. Bendo asri rasa durian gitu.